Shalom Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Senang saya boleh kembali menjumpai Anda, tentunya melalui video streaming ini. Dan seperti biasa, waktu yang singkat, waktu yang pendek, tetapi saya percaya ada berkat Tuhan yang boleh kita peroleh. Nah, pada kesempatan ini saya mau berbagi berkat Tuhan, tentunya melalui firman-Nya yang saya ambil dari Injil Yohanes bab 15 ayat 1-9. Perikop ini diberi tema pokok anggur yang benar. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mari kita satukan hati, kita tundukkan kepala, kita buat tanda kebenaran Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Allah Bapa untuk apapun yang Engkau beri sepanjang hari ini, bahkan untuk waktu-waktu yang Engkau sediakan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau Allah yang selalu ada buat setiap kami. Kalau pada kesempatan ini kami ingin mendengarkan firman Tuhan, kami ingin berbagi berkat Tuhan melalui firman-Mu, urapi dan berkati kami, penuhi hati kami dan pikiran kami dengan Roh-Mu Tuhan, hingga kami dimampukan untuk mengerti, memahami firman-Mu dan kehendak-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, nyatakan seluruh isi hati-Mu dan kami siap mendengarkan. Demi Kristus Yesus Tuhan dan pengantara kami, Kau Allah kami yang hidup bersatu dengan Roh Kudus, berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita siapkan kitab suci kita. Kita buka Injil Yohanes 15 ayat pertama sampai yang ke-9. Saya bacakan. Dikatakan demikian, Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih, karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal ini Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah muridku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, kalau kita membaca perumpamaan yang Yesus berikan, di mana dia mengatakan, Akulah pokok anggur yang benar. Kalau bicara pokok anggur yang benar, berarti ada pokok anggur yang tidak benar. Nah, apa yang mau disampaikan Tuhan Yesus kepada setiap kita? Ayat 2 dikatakan begini, setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Nah, kata dipotongnya ini kurang tepat, karena bahasa asli Yunaninya adalah airo, dimana artinya bukan dipotong, tetapi diangkat atau dipindahkan. Nah, kita tahu Tuhan nggak mungkin buang kita. Tuhan nggak mungkin potong ranting. Oh, kamu nggak berbuah nih, dipotong terus dibuang. Tuhan nggak pernah seperti itu. Kenapa? Kalau dia seperti itu, dia nggak perlu naik ke kayu salib. Karena kita dari awalnya sudah tidak sempurna. Kita berdosa, kita penuh kesalahan, kita boro-boro menghasilkan buah. Ranting kita bukan ranting yang baik. Dari awal kita dilahirkan. Untuk itulah dia datang. Dia tidak membuang. Meskipun kita tidak menghasilkan buah,
Nah, itu kabar baik buat kita. Kalau pada saat ini sekarang mungkin kita dalam keadaan, aduh saya ikut Yesus, saya nempel pada pokok anggurnya, saya setia kepada Yesus, tapi saya belum berbuah, saya tidak menghasilkan buah. Kabar baiknya yaitu kita tidak dibuang Tuhan, kita tidak dipotong, tetapi diangkat. Dikatakan apa? Diangkat. Airo, bahasa Yunani itu artinya diangkat atau dipindahkan. Kenapa diangkat? Kita tahu perkebunan anggur pada waktu itu ada perkebunan yang merambat di tanah. Jadi ketika dia ditanam, pohonnya akan terus merambat, ranting-rantingnya akan terus merambat di tanah. Kalau kita nggak pasang tonggak ke atas, dia nggak bakal naik ke atas. Dia akan terus merambat. Nah, banyak mungkin dari ranting-ranting itu, dia tertutupan daun-daunnya sehingga tidak menerima sinar matahari yang cukup. Jadi dia tidak berbuah. Atau ketika musim hujan, tanah menjadi becek, penuh lumpur, ranting-ranting itu tertutup oleh lumpur, hingga dia tidak menghasilkan buah. Nah, para pekerja kebun anggur jarang sekali membawa alat potong. Paling yang dia bawa tali atau kawat kalau sekarang ya. Jadi ketika dia ranting-ranting itu tidak menghasilkan buah, dan dia tahu sebab, maka ranting itu tidak dipotong, lalu dipindahkan, diangkat, lalu diikat ke atas, lalu dibersihkan dari lumpur misalnya, sampai dia menghasilkan buah. Karena matahari yang cukup dan tidak pernah dibuang. Nah, kita tahu di dalam perumpamaan ini ada 3 jenis ranting yang kita akan lihat. Yang pertama, ranting yang menempel pada pokok anggur dan menghasilkan buah. Tentu itu tidak masalah. Pengikut Kristus, murid Kristus berbuah banyak karena dia nempel pada pokok anggur. Itu tidak jadi masalah, ranting yang demikian. Tetapi ada ranting yang menempel pada pokok anggur tetapi tidak menghasilkan buah. Nah, ini jadi pertanyaan. Mengikut Yesus sudah lama, menjadi murid Yesus, tapi tidak menghasilkan buah yang Tuhan Yesus inginkan. Nah, itu ranting yang menempel pada pokok anggur tapi tidak menghasilkan buah. Dan ada juga ranting yang tidak menempel pada pokok anggur. Kalau ini ya sudah tidak jadi masalah. Kenapa? Ini contoh orang-orang yang memang menolak atau meninggalkan Kristus. Otomatis dia tidak menghasilkan buah seperti apa yang Tuhan kehendaki, karena tidak menempel pada pokok anggur. Tetapi yang jadi masalah, yang jadi pertanyaan, ranting yang menempel pada pokok anggur tetapi tidak menghasilkan buah. Sudah lama ikut Tuhan, ibadahnya rajin, ke gerejanya rajin, pelayanan rajin, tapi buahnya tidak berdampak, buahnya tidak baik, atau tidak menghasilkan buah sama sekali. Nah, ranting yang menempel pada pokok anggur akan mendapatkan nutrisi. Makanya dia harus, Tuhan katakan, harus menghasilkan buah yang banyak. Maka ada ranting-ranting yang menghasilkan buah ketika buah-buah itu baru kecil, baru bunga-bunga buah itu akan dibersihkan terus. Pembersihan itulah yang disebut proses. Dimana kita mengalami proses Tuhan, pembentukan karakter kita menjadi karakter Kristus. Nah, ketika ranting itu menempel kepada pokok anggur, mendapat asupan rohani yang cukup, nutrisi yang baik, karena dari pokoknya, dari akarnya itu memberikan nutrisi. Karena dikatakan tadi ayat 5 ya, ayat 4 dikatakan bahwa ranting tidak dapat menghasilkan buah sendiri. Maka tidak ada ranting yang berdiri sendiri lalu menghasilkan buah, tidak. Karena tidak akan mendapatkan nutrisi yang baik dari pokok anggurnya. Demikian juga kita kalau tidak menempel pada pokok anggur, kalau kita tidak terus berada di dalam Kristus, kita nggak akan menghasilkan buah yang baik, boro-boro buah yang baik mungkin. Secara pribadi kita pun, kita nggak pernah mendapat nutrisi, asupan rohani yang cukup. Nah, itu kita baca coba ya, ayat 4 dari Yohanes 15 tadi. Dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Tuhan Yesus meminta kita tinggallah di dalam Dia, dan Dia akan tinggal di dalam kita. Waktu Tuhan katakan stay, waktu Tuhan tempatkan kita, Tuhan biarkan kita untuk tinggal, saya percaya Tuhan tidak pernah melepas kita pada tempat, atau Tuhan tinggalkan kita pada situasi yang berbahaya, pada situasi yang tidak enak.
menempatkan kita di tempat-tempat yang berbahaya. Contohnya gini, tidak ada seorang bapak ya, seorang ayah meninggalkan anak di perempatan jalan, atau meninggalkan anak di tempat yang berbahaya. Nah, kamu tunggu sini ya, di perempatan jalan. Nanti papa belikan es krim. Kemudian papanya pergi beli es krim. Bahaya nggak? Bahaya sekali. Nah, Tuhan tidak meninggalkan kita pada situasi yang atau tempat yang berbahaya. Maka ketika dia bilang, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Artinya ketika kita tinggal di dalam dia dan kita izinkan Yesus menetap di dalam diri kita. Kira-kira apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Apa artinya sebenarnya? Kita lihat yuk ayat dari Yohanes 15 ayat yang ke-16. Dikatakan begini, bukan kamu yang memilih aku. Tuhan bilang kepada kita, bukan kamu loh yang pilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Buah yang seperti apa? Buah yang seperti Kristus. Kenapa? Ketika Yesus ada di dalam kita, maka hidup kita menjadi aplikasi dari Kristus. Kita tahu Yesus pelayanannya di muka bumi selama 3,5 tahun. Singkat dibanding kita. Dia pelayanan cuma 3,5 tahun. Bahkan kalau kita ketemu orang-orang udah pelayanan puluhan tahun. 70 tahun, 60 tahun, 30 tahun. Nah, pelayanan Yesus yang singkat itu. Dan tentunya Yesus ingin kita meneruskan pelayanannya dia. Waktu zaman 12 rasul itu, Yesusnya cuma satu. Betul ya? Akulah pokok anggur yang benar. Itu Yesus cuma satu. Rantingnya 12 mungkin. Ya kan? Tetapi rantingnya berbuah setelah Yesus naik ke surga. Kenapa? Buahnya jadi banyak. Karena ke-12 rasul itu tinggal di dalam Kristus dan mengizinkan Kristus di dalam dia yang berupa Roh Kudus. Betul ya? Jadi ketika Kristus di dalam dia, kita izinkan Yesus di dalam kita, maka buah yang dihasilkan adalah buah-buah Kristus. Maka ketika kita biarkan Yesus ada di dalam kita, maka pelayanan kita adalah pelayanan Kristus. Kehidupan kita adalah kehidupan Kristus. Karena kita mengaplikasikan Kristus. Jadi ketika zaman Rasul Kristusnya cuma satu, tetapi ketika zaman sekarang Kristusnya banyak. Karena setiap orang yang membiarkan Yesus tinggal di dalam dia, itulah Yesus yang melakukan karya-karyanya, melanjutkan karya-karya Tuhan. Itu yang Yesus mau katakan. Maka tinggallah di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu. Artinya kita biarkan Yesus ada di dalam kita. Maka jangan perlu takut, jangan perlu khawatir. Kalau kita mempercayai, mengimani. Makanya waktu Tuhan bilang, aku tinggal di dalam kamu. Apa yang kita perlukan sebetulnya? Waktu Yesus bilang, kalau kamu tinggal di dalam aku tinggal di dalam kamu. Apa yang kita perlukan? Cuma satu. Iman dan percaya. Iman percaya bahwa Yesus di dalam kita. Maka saya sering ketika orang bilang, tolong dong, si A kerasukan. Saya bilang seharusnya nggak perlu ditangking. Tangking terus nggak pergi lagi, kan malu. Yang malu bukan kita. Nama Tuhan dipermalukan. Kita tangking di dalam nama Yesus. Seharusnya nggak perlu tangking. Saya sering mengajarkan kenapa. Waktu kita mempercayai dia tinggal di dalam kita. Saya percaya setan, orang kerasukan itu, yang dia lihat kita, bukan dia lihat kita manusianya, bukan si Andinya, bukan si Yayanya, tapi dia lihat Kristus di dalam sana. Maka dia nggak punya keberanian. Maka seringkali orang itu akan menundukkan dan tidak berani melihat. Kenapa? Karena Kristus ada di dalam kita. Waktu kita percaya, waktu kita imani, dia tinggal di dalam kita. Siapa lawan kita? Tidak ada. Maka ketika dia tinggal di dalam kita, waktu kita doakan orang, waktu kita mengajar, waktu sungguh bukan kekuatan kita, bukan kemampuan kita. Kalau pada masa-masa lalu Yesus bisa membangkitkan orang mati, dia bisa menyembuhkan orang sakit, dia bisa mengherdik badai, seharusnya kita bisa. Kenapa? Karena dia Tuhan yang sama, kuasa yang sama, tinggal di dalam kita.
Yang diperlukan kekuatan apa dari kata? Kekuatan iman kita untuk percaya kuasa Tuhan di dalam kita. Kalau kita bisa mempercayai itu, maka saya percaya tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa takut apapun yang ada di hadapan kita, karena kita tahu siapa di dalam kita. Maka Tuhan bilang, tinggallah di dalam aku. Nah, persoalannya seringkali kita hanya menjalani satu keagamaan. Artinya ya kita ibadah, kita berdoa, kita bersekutu, tapi kita enggak membiarkan secara penuh untuk Tuhan tinggal di dalam kita. Mungkin secara perkataan, keinginan, iya Tuhan tinggal di dalam aku buka hati kok. Tapi secara kehidupan sehari-hari, kita biarkan jiwa kita mendominan seluruh kehidupan kita. Itu sebabnya kita sering berjalan menurut pikiran kita. Betul, secara iman, secara secara pengetahuan kita terkonek atau terhubung pada pokok anggur, kepada Kristus. Tetapi apakah kita membiarkan hal-hal yang baik, nutrisi-nutrisi dari pokok anggur itu masuk ke kita, atau kita secara tidak sadar mengambil nutrisi dari tempat lain, atau kita secara tidak sadar membiarkan pikiran, jiwa kita menuntun ke jalan yang lain. Akibatnya apa? Sesungguhnya kita nggak membiarkan Tuhan tinggal di dalam kita, karena kita sibuk dengan segala keinginan, segala apa yang kita ingin capai. Itulah sebabnya waktu Tuhan bilang, tinggallah di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu. Itu sama seperti Yesus. Kalau kita buka Injil Yohanes 15 ayat 9, dikatakan demikian, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku. Yesus bilang, tinggallah di dalam kasih. Jadi kalau kita merasakan kasih Tuhan yang begitu dekat dengan kita, kita merasakan kasih Tuhan yang begitu besar, itulah Tuhan yang ada di dalam kita, yang sedang melingkupi kita dengan kasih-Nya. Dan Tuhan lakukan itu terus menerus. Dia tidak pernah buang kita, dikatakan. Dia tidak pernah potong kita, tetapi Dia pelihara kita. Dia Bapa yang begitu mengasihi kita. Maka ketika ada ranting yang menempel pada pokok anggur tetapi tidak menghasilkan buah, Tuhan akan lihat persoalannya di mana. Dia kurang kena sinar matahari, atau terendam lumpur, atau dia gagal fokus di dalam kehidupan sehari-hari. Maka Tuhan akan angkat dan dibersihkan, diproses sama Tuhan sampai dia menghasilkan buah. Itulah yang menjadi tanggung jawab dari Bapa, bahwa Dia akan pelihara setiap orang, setiap ranting-rantingnya untuk menghasilkan buah. Buah-buah, tentunya buah-buah yang Kristus mau, seperti Kristus. Buah-buah yang Dia inginkan di dalam setiap kehidupan kita. Nah, ketika kita biarkan Tuhan tinggal di dalam kita, saya percaya apa yang kita sedang alami akhir-akhir ini, apa yang kita sedang hadapi, kita akan merasakan hal yang berbeda. Ada kekuatan yang berbeda, ada ketenangan yang berbeda. Karena kita tidak ditinggalkan, karena kita masih terus nempel pada pokok anggur yang terus memberikan kita nutrisi, yang terus memberikan kita kekuatan. Nah, kita tahu bicara soal kebun anggur itu bicara soal bangsa Israel, atau orang-orang yang percaya kepada Kristus. Perumpamaan ini banyak dinyatakan. Kalau kita buka di Hosea 10, Yesaya 5, Yeskiel 15, Yeremia 2, itu bicara soal kebun anggur, di mana itulah yang dibicarakan Israel, itulah kebun anggurnya. Tetapi seringkali buah yang dihasilkan tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Di dalam kehidupan kita seringkali, betul kita adalah orang-orang yang percaya Tuhan, betul kita ada pengikut-pengikut Kristus, betul kita ranting yang masih menempel pada pokok anggur, tetapi seringkali kita menghasilkan buah yang tidak sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Yesaya 5 ayat 7 mengatakan demikian, sebab kebun anggur Tuhan semesta alam
ialah kaum Israel. Lihat ya, kebun anggur Tuhan semesta alam adalah kaum Israel dan kaum Yehuda. Dinantinya nyanyi huruf besar, artinya dinanti Tuhan keadilan, tetapi yang ada kelaliman. Lihat ya, Tuhan menantikan keadilan, yang ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, yang ada keonaran. Seringkali meskipun dia umat pilihan Allah, bangsa Israel, orang-orang percaya, tetapi buah yang dihasilkan tidak sesuai seperti yang Tuhan kehendaki. Yesus berkata, tekankan oleh Yesus, akulah pokok anggur yang benar dan kamulah ranting-rantingnya. Seperti tadi saya katakan, kalau kamu rantingnya, maka itu menjadi satu kesatuan. Kalau orang memetik ranting atau mematahkan ranting, yang sakit adalah pokoknya ikut sakit. Tubuh dari tumbuhan itu, pohonnya itu pasti ikut sakit. Karena itu merupakan satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Maka ketika Yesus bilang, akulah pokok anggurnya, dan kamu, Yesus sendiri yang menyatakan, kamulah ranting-rantingnya, maka kita menjadi bagian daripada Kristus. Lihat betapa luar biasa, betapa dahsyatnya Tuhan. Siapa kita sebetulnya? Tuhan sendiri menjadikan kita ranting-rantingnya. Tuhan sendiri yang pilih kita menjadi bagian daripadanya. Maka dia katakan, akulah pokok dan kamulah ranting-rantingnya. 1 Korintus 1 ayat 30-31 mengatakan demikian. Tetapi oleh dia, kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan, lihat ya, bukan kita yang hidupnya benar, bukan kita yang telah benar, tetapi dikatakan apa? Dia yang membenarkan kita dan menguduskan kita dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Kalau kita mau bermegah, dikatakan, bermegahlah di dalam Tuhan. Artinya apa? Apa yang kita mau banggakan di dalam kehidupan kita? Pencapaian apa yang kita telah raih, terus kita menjadi bangga? Sebetulnya tidak ada di dalam kehidupan kita. Untuk keselamatan kita aja kita nggak bisa pernah capai. Apapun upaya kita, kerja keras kita, rajin pelayanan kemana-mana, keselamatan itu nggak bisa kita peroleh dengan itu. Kenapa? Semua itu dikatakan Tuhan yang memberikan. Karena pada dasarnya kita orang berdosa. Pada dasarnya kita di dalam hidup kita tidak ada kebenaran. Maka dikatakan Tuhanlah yang membenarkan kita, menguduskan kita. Bayangin, Tuhan menguduskan kita. Kenapa? Dengan dia tebus kita, maka kita dibenarkan, kita dikuduskan. Jadi kalau kita mau bermegah, bermegahlah di dalam Kristus. Karena dialah yang membenarkan kita. Dialah yang menjadikan kita sebagaimana kita ada saat ini. Jadi nggak ada yang bisa saya banggakan dalam diri kita selain Kristus yang tinggal di dalam kita. Nggak ada yang bisa saya banggakan kalau saya bisa berdiri di sini, berbagi berkat firman Tuhan, berkhotbah, memberitakan kabar baik. Nggak ada yang bisa saya banggakan. Oh, itu karena saya. Enggak. Justru karena saya bisa berdiri di sini karena Tuhan yang baik. Karena kasih karunia Tuhan. Tuhan yang membenarkan atas seluruh hidup saya. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Tuhan itu baik, sangat baik. Dia pokok anggur yang benar. Karena dari dalam dialah kita beroleh kebenaran itu. Dari dalam dialah kita beroleh asupan-asupan rohani. Maka jangan terputus. Jangan jadi ranting yang mau berdiri sendiri. Lalu dikatakan apa? Kalau ranting yang tidak nempel pada pokok anggur, dia akan dibuang. Bahkan diambil orang menjadi kayu bakar, dibakar orang. Itu artinya orang-orang yang meninggalkan Kristus, orang-orang yang melepaskan diri dari pokok anggur. Dia ranting yang menyendiri, ranting yang coba menghasilkan buah sendiri.
ranting yang coba mencari kebenaran sendiri. Akibatnya apa? Pada akhirnya dia akan mati. Dia akan dibuang, diambil orang, dijadikan kayu bakar. Artinya, kalau kita terlepas daripada Kristus, kita menjauh dari Tuhan. Artinya kita membiarkan kita menjadi ranting yang kering, ranting yang tidak menghasilkan buah, yang pada akhirnya akan mati. Karena tidak ada asupan nutrisi, tidak ada asupan rohani yang baik, tidak ada kebenaran di dalam hidup. Maka orang itu akan kering dan lama-lama mati. Kita sering mungkin banyak orang yang lama ikut Tuhan, lalu mulai menjauh oleh karena kesibukan. Mungkin dia tidak sengaja, tetapi pikirannya terus sibuk, bekerja, beraktivitas. Lalu ketika ketemu teman yang rohani, bicara-bicara soal rohani, dia akan bilang, aduh, aku sudah kering. Nah, itu karena dia yang membuat jarak dengan Tuhan, kurang membangun keintiman dengan Tuhan, sampai dia harus mengalami satu kekeringan. Itulah ranting yang mengering, boro-boro menghasilkan buah, karena kondisi dia sendiri akan mati. Tetapi kalau enggak, kasih karunia Tuhan yang mengangkat dia, memindahkan dia, membersihkan dia, sehingga dia boleh kembali menerima asupan nutrisi yang baik dari Tuhan, maka jiwanya akan kembali disegarkan. Tugas kita cuma satu, percaya. Waktu kita percaya Tuhan di dalam kita, maka ada ketenangan. Waktu kita merasa Tuhan itu dekat, ada kedamaian, ada sukacita. Hanya dekat Tuhan, dikatakan. Hanya dekat Tuhan, kita merasa tenang. Dikatakan gini, waktu Tuhan bilang kita dibenarkan, kita dikuduskan, kita ditebus. Supaya apa? Supaya seluruh keberadaan Kristus teraplikasi di dalam kehidupan kita, di mana setiap kita akan menjadi kebenarannya Tuhan. Dimanapun kita berada, apapun yang kita mau nyatakan, kita menjadikan kebenarannya Tuhan. Bukalah hatimu dan biarkan Tuhan bersemayam di dalam kita. Tinggallah di dalam Tuhan, Tuhan tinggal di dalam kita. Maka kita menjadi kebenarannya Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, apapun yang telah saya bagikan, yang Tuhan ingin nyatakan, saya percaya semua menjadi rema di dalam kehidupan kita. Nah, perbaharuilah seluruh kehidupan kita dan bangun kembali satu relasi yang intim dengan Tuhan. Tetap terhubung pada pokok anggur, maka engkau akan menerima nutrisi yang baik dari Tuhan. Terima kasih. Mari kita siapkan hati. Kita tutup dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Allah Bapa untuk firman-Mu, untuk apa yang Kau telah tabur bagi setiap kami. Biarlah semuanya itu menjadi benih firman-Mu yang tertanam di hati. Biar Engkau sendiri yang membajak setiap hati kami untuk menjadi tanah yang subur. Dan ketika benih firman-Mu tertanam di dalam hati kami, maka benih firman-Mu itu akan bertumbuh, berbuah, menjadi berkat bagi kami, dan berdampak bagi banyak orang di sekitar kami. Tuhan, kami bangga punya Tuhan yang menjadi pokok anggur bagi kami. Dan Engkau sendiri yang telah memilih kami menjadi ranting-ranting-Mu, Tuhan. Sungguh anugerah yang besar buat kami menjadi bagian daripada Engkau, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ketika kami ada kotor, menjadi ranting yang tidak bersih, tangan-Mu sendiri yang membersihkan kami, sehingga kami layak menjadi ranting yang menghasilkan buah seperti yang Engkau kehendaki. Terima kasih Tuhan untuk Engkau yang mempercayai kami menjadi ranting-ranting-Mu. Ajar kami Tuhan untuk terus dapat menjadi ranting yang berbuah, bahkan berbuah banyak Engkau katakan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk kasih-Mu, untuk penyertaan-Mu,
yang Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Bahkan Engkau tidak akan pernah memotong kami, membuang kami. Tetapi seringkali Tuhan, kami yang membiarkan menjadi ranting yang tidak berbuah. Kami membiarkan diri kami yang menjauh daripada Engkau Tuhan. Kalau itu terjadi Tuhan, ampuni kami Tuhan. Ampuni kami. Kami ingin terus menjadi ranting yang terhubung dengan pokok anggur. Kami ingin membiarkan Engkau menetap di dalam hidup kami. Dan kami ingin tinggal, stay bersama Engkau. Dan Engkau ada di dalam kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami di masa-masa sulit ini, di masa pandemi ini Tuhan. Kami mau tetap tinggal di dalam Engkau dan membiarkan Engkau tinggal di dalam kami. Terima kasih Tuhan. Demi Kristus Yesus Tuhan dan pengantara kami, Kau Allah kami yang hidup bersatu dengan Roh Kudus, berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Ku ingin selalu bersekutu denganmu.